Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad. Saya dari Teknik Mesin P2T, Institut Teknologi Budi Utomo tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem refrigerasi yang dimana adalah tugas dari termodinamika 2. Kita langsung masuk saja kepada materinya. Sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi berkaitan erat dengan proses perpindahan panas. Sistem refrigerasi adalah suatu proses penarikan kalor atau panas dari suatu benda atau ruang sehingga temperatur benda atau ruang tersebut lebih rendah daripada temperatur lingkungannya. Jadi, bahasa gampang dari sistem refrigerasi ini adalah pendinginan, penurunan suhu di mana benda atau ruang tersebut memiliki suhu agar mendapatkan suhu lebih rendah daripada lingkungannya. Contoh, misal di suatu ruangan memiliki suhu sekitar 32 derajat Celcius. Karena adanya sistem refrigerasi, biasanya pada ruangan tersebut menggunakan air conditioner atau kipas atau blower, dia akan tapi cenderung lebih menggunakan air conditioner. Dia akan menurunkan suhu pada ruangan tersebut menjadi lebih rendah daripada 32 derajat Celcius, tergantung settingan atau pengaturan yang kita inginkan agar mencapai suhu yang kita inginkan. Kemudian sistem refrigerasi dibagi dua, yaitu sistem refrigerasi mekanik dan sistem refrigerasi non-mekanik. Kita masuk ke sistem refrigerasi mekanik. Sistem refrigerasi mekanik adalah refrigerasi yang proses penyerapan panas dari dalam suatu ruangan berinsulasi tertutup kedap lalu memindahkan serta mengenyahkan atau mengeluarkan panas dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi. Energi yang paling cocok untuk refrigerasi adalah tenaga listrik, yaitu untuk menggerakkan kompresor pada unit refrigerasi. Nah, di dalam refrigerasi mekanik ada komponen utama, yaitu kondensor, expansion device, evaporator, dan kompresor. Kondensor sendiri adalah tempat terjadinya proses perubahan fase refrigeran dari fase uap menjadi fase cair. Kemudian expansion device adalah sebagai gerbang yang mengatur banyak atau sedikitnya refrigeran cair yang akan mengalir dari kondensor ke evaporator. Jadi mungkin seperti katup cekik biasanya. Kemudian ada evaporator. Evaporator adalah komponen yang mengubah alat pelarut. Evaporator adalah alat pelarut yang mengubah bentuk cair menjadi bentuk uap. Kemudian ada kompresor, yaitu kompresor adalah jantung utama dari sistem refrigerasi mekanik ini. Kompresor adalah komponen yang berfungsi untuk menghisap atau memompa zat refrigeran dari sisi rendah ke sisi yang tinggi. Bahasa gampangnya adalah memompa bahan pendinginan atau menaikkan tekanan uap kondensor lebih tinggi dari evaporator, atau bahasa gampangnya menaikkan suhu refrigeran. Contoh-contoh sistem refrigerasi mekanik yaitu ada refrigerasi sistem kompresi uap, ada refrigerasi siklus udara, ada kriogenik atau refrigerasi temperatur ultra rendah, kemudian ada refrigerasi siklus Stirling. Kemudian kita masuk kepada bahasan refrigerasi non-mekanik. Refrigerasi non-mekanik adalah sistem refrigerasi yang tidak memerlukan mesin-mesin penggerak seperti kompresor dalam menjalankan siklusnya. Jadi dia tanpa adanya kompresor pun dia bisa melakukan sistem refrigerasi tersebut. Ya, yang diperlukan adalah adanya generator, ada kondensor, ada evaporator, dan absorber. Kemudian ini adalah contoh siklus refrigerasi non-mekanik. Refrigerasi non-mekanik ada refrigerasi termoelektrik, ada refrigerasi absorpsi, ada refrigerasi steam jet, ada refrigerasi magnetik. Selanjutnya pengaplikasian sistem refrigerasi.
pada pengaplikasian sistem refrigerasi ini kita mempunyai beberapa sektor. Contohnya di sektor rumah tangga ada kulkas, dispenser, freezer box, ada air conditioner untuk mendinginkan ruangan dan lain sebagainya. Kemudian di sektor industri ada cold storage, ada scale ice, ada flat ice blast freezer. Biasanya ini adalah freezer-freezer besar untuk di skala industri seperti pengiriman ikan ataupun penampungan ikan sebelum dikirim melalui peti kemas khusus yang peti kemas river bahasanya. Biasanya disebut peti kemas river. River itu singkatan kata dari refrigeran. Kemudian ada di sektor komersial, ada showcase, ada ice pack, ada biomedical. Showcase ini biasa kita jumpai pada warung-warung atau rumah makan atau bahkan supermarket, minimarket. Itu ada showcase untuk minuman-minuman dingin. Di situ dia ada sistem refrigeran dan diaplikasikan kepada showcase namanya. Kemudian ada sektor transportasi seperti yang tadi saya bilang, ada refrigeran kontainer, ada truck rolling box. Biasanya refrigeran kontainer ini untuk mengirim makanan, entah buah, entah sayur, entah ikan atau daging segar yang memerlukan suhu rendah sesuai dengan settingan yang akan disetting. Contoh mengirim ikan segar dari Indonesia ke Jepang itu harus menggunakan refrigeran kontainer. Karena apa? Karena kalau tidak menggunakan refrigeran kontainer, ikan tersebut bisa cepat membusuk, sangat cepat membusuk karena dalam peti kemas itu atau kontainer dia tidak memiliki sirkulasi udara. Jadi diperlukannya adalah refrigeran kontainer yang dimana bisa mengatur suhu yang kita inginkan agar produk yang akan dikirim tersebut aman dan bisa digunakan. Terus selanjutnya ada truck rolling box yang biasa kita jumpai di jalan, ada untuk sektor bisnis ice cream atau makanan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa langsung menghubungi ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.